Ya, kita laksanakan operasi preman berkedok parkir liar yang ada di jalan. Ada beberapa yang begitu kita tiba mereka tahu mereka kabur, namun bisa dikejar sama anggota kita dan kita amankan beberapa uang yang hasil mereka pada saat kita amankan. Total kasus yang bisa diungkap adalah sejumlah 1.449 kasus. Tanah Abang, sebuah nama yang identik dengan pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara, ternyata menyimpan sisi gelap yang tak lekang oleh waktu. Ya, premanisme. Fenomena ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari denyut nadi kawasan ini. Terus berlanjut meski berbagai upaya penertiban telah dilakukan. Ironisnya, di balik gemerlap transaksi miliaran rupiah setiap harinya, praktik-praktik pemerosan, pungli, hingga kekerasan seolah menjadi pajak tak resmi yang harus ditanggung para pedagang dan pengunjung. Premanisme di Tanah Abang memiliki wajah yang beragam, menyesuaikan dengan celah dan peluang yang ada. Berikut adalah beberapa bentuk dominan yang sering terjadi. Pungutan. Ini bentuk premanisme paling umum. Mulai dari pedagang kaki lima yang harus membayar uang keamanan setiap hari, hingga sopir angkutan umum yang wajib setor kepada kelompok tertentu agar bisa beroperasi di wilayah tertentu. Besaran pungli bervariasi, namun akumulasinya bisa sangat memberatkan. Penguasaan lahan dan lapak. Kelompok preman seringkali menguasai area-area strategis seperti pinggir jalan, trotoar, atau bahkan lorong-lorong sempit. Kemudian menyewakan atau menjualnya kepada pedagang dengan harga yang jauh di atas normal. Jika pedagang menolak, ancaman kekerasan atau pengusiran menjadi konsekuensinya. Jasa keamanan palsu. Preman menawarkan jasa keamanan kepada para pedagang. Padahal, keberadaan mereka sendirilah yang seringkali menjadi ancaman. Mereka mematok tarif tertentu untuk menjaga lapak atau barang dagangan yang sebenarnya merupakan bentuk pemerasan terselubung. Parkir liar dan palak parkir. Kawasan Tanah Abang yang padat sering dimanfaatkan oleh preman untuk mengelola parkir liar. Mereka mematok tarif tinggi tanpa karcis resmi dan tak jarang berlaku kasar jika pengunjung menolak membayar atau menawar. Penguasaan jasa angkut barang. Preman juga kerap mengintervensi jasa angkut barang baik dari dan ke pasar. Mereka mematok tarif seenaknya, bahkan memonopoli jalur distribusi tertentu sehingga pedagang tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan jasa mereka. Kompleksitas masalah premanisme di Tanah Abang menjadikannya fenomena yang sulit diberantas tuntas. Beberapa faktor yang berkontribusi antara lain jaringan kuat dan terorganisir. Kelompok preman di Tanah Abang seringkali memiliki struktur dan jaringan yang kuat, bahkan ditengarai memiliki backingan dari oknum-oknum tertentu, baik dari masyarakat maupun aparat. Ketergantungan timbal balik. Sebagian pedagang karena merasa tidak ada perlindungan yang memadai dari aparat, terpaksa mengalah dan membayar pungli demi kelancaran usaha mereka. Ada pula yang justru merasa diuntungkan karena mendapatkan jaminan keamanan atau lapak dari preman. Rotasi pelaku, meskipun beberapa individu ditangkap, akan selalu ada regenerasi atau pengganti yang mengisi kekosongan.
Ini membuat upaya penertiban menjadi seperti tambal sulam yang tak ada habisnya. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, penindakan yang sporadis tanpa pengawasan berkelanjutan seringkali hanya memberikan efek jera sesaat. Setelah penindakan mereda, praktek premanisme kembali marak. Faktor ekonomi dan sosial, keterbatasan lapangan kerja, dan rendahnya tingkat pendidikan dapat mendorong individu untuk terlibat dalam praktik premanisme sebagai cara instan mencari nafkah.